Mulai ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Aqulu lakum jazakumullahu khairan ala hudurikum fi hadhihi qissah thayyibah wa fil mawdu' falsafatul amma wal ilm. Terima kasih atas kehadirannya masih di mata kuliah filsafat umum dan juga filsafat ilmu. Betul? Betul. Oke, baik, kita lanjutkan. Hari ini saya akan meringkas keseluruhan sekaligus untuk kisi-kisi, bahkan bukan kisi-kisi tapi nanti langsung sebuah pertanyaan. Ya, nanti dalam UTS insya Allah nanti itu ada 10 pertanyaan yang dijawab 5 saja. Nah, gitu ya. Baik, mata kuliah kita masih di filsafat umum dan ilmu ya. Artinya umum berarti dia memang sifatnya itu adalah umum ya, filsafat umum. Oke, yang pertama yang perlu kita pelajari tentu saja ini bisa menjadi langsung dicatat. Nomor 1 ya adalah terkait dengan definisi ya, definisi atau pengertian. Nah, definisi ini dia tentu saja 2 ya. Yang pertama adalah etimologi ya. Yang pertama etimologi dan yang kedua adalah terminologi. Ya, terminologi. Nah, dalam terminologi ini biasa disebutkan ya beberapa, misalnya contoh minimal ada 3 ya, ada 3 tokoh yang menjelaskan tentang definisi dari filsafat umum dan juga filsafat ilmu ya. Jadi kalau dipisahkan berarti di sini ada 2 istilah. Yang pertama adalah istilah filsafat umum atau filsafat saja, dan yang kedua secara spesifik adalah filsafat ilmu ya. Ini yang pertama. Jadi dari sisi definisi atau pengertian ya. Baru masuk langsung kita tanya, oh kayaknya nggak enak kali ya. Kayaknya kelas filsafat jadi nggak banyak ketawa kayaknya gitu ya. Jadi cukup serius gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, yang pertama adalah definisi atau pengertian. Saya mau tanya ke ini, coba apa yang dimaksud dengan filsafat secara etimologi? Etimologi itu artinya adalah bahasa. Silakan jawab. Ya, menurut bahasa. Ya. Ya, betul, yang awal-awal, masih inget nggak? Ya, udahlah simpan dulu aja. Itu yang pertama. Nanti kalau ada yang mau jawab boleh juga, tapi nanti saya akan tanya. Ya, soalnya kalau mamanya nunggu jawaban nanti lama juga gitu ya. Yang kedua adalah terkait dengan sejarah. Ya, sejarah itu otomatis sejarah kemunculan, ya, sejarah dan perkembangannya, ya, sejarah dan perkembangannya. Jadi kita tahu bahwa yang namanya filsafat itu munculnya kira-kira di mana? Di Yunani. Seperti apa kemunculannya? Kenapa kemudian muncul filsafat? Iya, yang belum Quran lah masih jauh gitu ya. Ya boleh juga, tapi lebih tepatnya adalah ya kemunculan filsafat itu adalah karena orang-orang Yunani dengan kesejahteraan yang cukup, kemudian mereka mulai berpikir sesuatu yang apa? Yang abstrak, yang ingin mencapai kepada sebuah kebenaran. Ya, itu sejarahnya. Kemudian perkembangannya berarti kita tulis di sini mulai dari Yunani tadi. Ya, dari Yunani ini nanti masuk otomatis Romawi ya, Romawi ya. Kemudian yang kedua baru dia masuk ke dalam peradaban Islam
ya, masuk ke dalam peradaban Islam. Dan yang ketiga kemudian masuk ke, kita sebut saja Eropa, ya, Eropa ya, termasuk sekarang sebenarnya Amerika juga gitu ya, Eropa. Oke ya, jadi kita tahu bahwasanya filsafat, nanti ada dua dulu, yang ini berarti ada dua ya, ada filsafat umum dan filsafat ilmu. Saya mau tanya gantian yang ini. Apa bedanya antara filsafat umum dengan filsafat ilmu? Silakan. Ilmu dia pemikirannya sesuai pengetahuan. Sesuai pengetahuan. Kalau filsafat? Sedangkan kalau umum sesuai realita yang ada. Sesuai realita gitu ya. Yaudah, ini boleh tambahkan. Bedanya apa? Sebenarnya kurang tepat. Jadi kalau ditanya apa perbedaan antara filsafat umum dengan filsafat ilmu, maka filsafat umum dia sifatnya, nama juga umum, pasti general, ya, yang objeknya adalah mencari kebenaran, ya, langsung, ya, mencari kebenaran yang apa, puncak dari kebenaran, ya, dalam hakikat dari kehidupan. Sementara kalau filsafat ilmu adalah mencari kebenaran dalam konteks ilmu pengetahuan, ya, jadi berbeda. Oke, ya. Kemudian ini tadi berarti bedanya antara filsafat umum dengan filsafat ilmu. Ada yang mau nanya? Gantian. Ada yang mau bertanya? Jadi kalau namanya juga umum, filsafat umum itu sebenarnya filsafat gitu ya. Jadi cara berpikir yang menggunakan rasio dan juga nanti akal dan hati untuk mencari sebuah kebenaran. Ya, karena tadi sejarahnya itu ada di Yunani, maka di sana ya pendapat yang benar wallahu alam itu tidak ada wahyu, sehingga mereka mencari kebenaran tanpa adanya wahyu. Ya, walaupun ada beberapa sumber mengatakan bahwasanya orang-orang Yunani juga belajar ke Mesir, dan di Mesir salah satunya ada tokoh yang disebutkan di dalam Al-Quran yaitu Luqman Al-Hakim. Ya, Al-Hakim itu adalah yang artinya itu yang bijaksana, orang yang bijaksana. Nah, bijaksana dalam konteks filsafat itu adalah filosof, ya, ahli hikmah, orang yang cinta dengan kebijaksanaan. Nyambung di situ. Oke, lanjut. Ya, jadi tadi yang pengertian itu diingat-ingat dua harus dipahami, antara filsafat umum atau filsafat itu sendiri dengan filsafat ilmu. Ya, jadi kalau filsafat ilmu sebenarnya lebih kepada bagaimana ilmu pengetahuan itu ya diperoleh secara benar, standarnya benar, ukurannya benar, kemudian juga bisa dipahami, bisa diterima oleh semua orang. Ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua berarti bicara tentang sejarah, berarti bagaimana filsafat itu muncul di Yunani. Ya, kita nggak terlalu banyak di sininya. Kemudian dia masuk ke dalam peradaban Islam melalui terjemahan buku dari Yunani ke dalam bahasa Arab, utamanya pada masanya Khalifah Harun ar-Rasyid, kemudian putranya termasuk juga Khalifah Al-Ma'mun pada masa Daulah Abbasiyah. Ya, jadi satu sisi karena filsafat itu dikembangkan, kemudian berkembanglah ilmu pengetahuan. Tetapi kemudian di sisi lain, khususnya dalam bidang akidah, maka muncullah apa yang disebut dengan ilmu kalam. Kemana ada yang tahu tentang ilmu kalam? Ilmu kalam itu apa? Ya, itu. Apa yang dimaksud dengan ilmu kalam? Kalau punya HP boleh lihat di Google, bebas ya. Coba ilmu kalam itu apa sih? Yang pernah dengar boleh silakan. Apa itu ilmu kalam? Ya. Benar. Ya, berarti harus tahu nih kalau harusnya udah lulus. Apa itu ilmu kalam? Oh, kok alaman? Kalam atau alam? Kalam kan berarti kalam, tadi kayaknya maksud saya dengarnya alam gitu jadinya. Coba diulang lagi. Ilmu kalam adalah ilmu yang
Ya, nggak apa-apa, tenang aja. Nah, kita sambil cari yang coba. Berarti sudah lulus harusnya nih. Coba yang ini mau ditanya. Pernah dengar nggak? Ada yang mau jawab nggak sendiri? Nanti saya tambahin nilai deh yang bisa jawab. Apa yang dimaksud dengan ilmu kalam? Kan udah lulus semester 1. Ya masa nggak ini lupa? Ya, ingat nggak? Ya boleh nyontek di Google apa? Itu mah jaka sembuh pergi umroh. Coba dibaca, boleh diulang apa sama? Jadi kalau ditanya definisi atau pengertian, berarti sebenarnya adalah pengertian secara terminologi atau secara istilah atau secara syara. Ada yang tahu apa itu ilmu kalam? Ya, kalau di perguruan tinggi PTKIS, PTKIN, ya perguruan tinggi agama Islam Indonesia, kalau ilmu kalam dalam kurung atau garis miring itu ilmu tauhid, gitu ya. Tetapi bahwasanya ilmu kalam adalah ilmu yang kemunculannya didasarkan kepada perdebatan tentang kalamullah. Ya, tetapi kemudian berkembang jadi kalamullah itu adalah perdebatan karena tadi ilmu filsafat itu diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab, akhirnya mereka ada pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala itu bahasa bagusnya itu adalah berfirman, berkata-kata atau tidak. Kata-katanya, firmannya itu apakah makhluk atau dia itu bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kalau yang nggak biasa belajar mungkin apa maksudnya gitu ya, nggak apa-apa lah, biarin aja gitu ya. Pokoknya ilmu kalam itu adalah ilmu yang muncul tentang perdebatan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala apakah berbicara atau tidak. Tetapi kemudian berkembang dalam sekarang ini menjadi ilmu yang membahas tentang hal-hal yang sifatnya itu apa? Ghaibiyah. Khususnya terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Istilah lainnya adalah ilmu kalam dalam pengertian sekarang itu adalah ilmu yang membahas tentang kepercayaan Islam yang bersifat ghaib. Ya, yang tidak bisa mungkin dicerna dengan panca indera. Ya, misalnya tadi Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya, kemudian nama-namanya. Ini udah hafal Asmaul Husna semua belum? Iya, kalau sudah tahu lillahi asmaul husna fad'uhu biha. Ya, kemudian juga apa? Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama, sifat-sifat yang baik, ya, Asmaul Husna wa sifatihil ulya, dan sifat-sifat yang baik. Allah itu Maha Cinta, Allah itu Maha Sayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, Allah itu kalau dalam akidah juga ditanyakan, aina Allah? Allah di mana? Kita mau tanya ini nih. Siapa nih? Nah, kalau ditanya Allah itu di mana? Al-Arsy itu di mana ya? Nah, fisama ya, Allah fisama, Allah itu di langit. Tapi kalau kita kaitkan dengan apa? Ilmu misalnya apa ya? Ilmu tentang ruang angkasa, langitnya berarti langit di mana nih? Apakah langit dunia, atau langit tata surya, atau langit galaksi, atau di luar semesta sana? Nah, gitu ya. Nah, itu kaitan dengan apa? Ghaibiyah. Sehingga sebagian mengatakan ya tidak perlu dibahas lagi, pokoknya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, gitu ya. Nah, itu juga sudah cukup, gitu ya. Tapi kemudian nanti banyak yang lainnya. Misalnya nih, kaitan dengan ilmu kalam. Kita itu percaya nggak kalau takdir itu sudah sudah ditulis 50.000 tahun sebelum langit dan bumi itu diciptakan. Nah, kalau sudah dituliskan, sudah dipastikan bahwa seseorang itu sakiyun au saidun, ya, maka kemudian bagaimana manusia? Manusia itu mengikuti takdir atau manusia itu punya kehendak? Silakan. Ya, duduk sini. Selamat nih. Silakan duduk. Oke, lanjut ya. Jadi tadi terkait dengan manusia. Manusia itu apakah dia diatur seperti wayang? Jadi kita cuma tinggal ngikuti takdir, atau kita itu bebas? Ya, tergantung kita. Nah, itu juga masuk ke dalam kajian ilmu
kalam. Ya, di sini nanti muncul adanya ilmu kalam. Tapi ini nggak masuk ke UTS, nggak masuk, tenang aja, nggak usah ya, nggak usah masuk. Oke, sebelum dilanjut ada pertanyaan. Ya, yang kedua ini, yang ketiga. Ya, yang ketiga itu adalah terkait dengan apa? Objek dulu. Ya, objek filsafat umum dan filsafat ilmu. Nah, saya mau tanya yang baru datang nih, berarti nih. Yang ini berdua nih. Ini apa Mas tadi? Ini Pak. Ini ya. Sama ini tuh sama ini tadi ya. Gak kelihatan terusan ini nih. Oh, di belakang nih. Oke, saya mau tanya. Ini nanti pertanyaan yang nomor 3 atau nomor berapa lah, pokoknya nomor 3 ya. Pertanyaannya, jadi kalau kita belajar filsafat, objeknya yang dipelajari itu apa? Iya, yang dipelajari dalam filsafat itu apa? Ulumul Quran yang dipelajari Al-Quran, ulumul hadis yang dipelajari hadis, sosiologi yang dipelajari sosial, matematika yang dipelajari angka, bahasa Arab yang dipelajari bahasa Arab, kemudian nanti ada geografi yang dipelajari bumi ini. Nah, kalau itu dipelajari apa filsafat? Yang belum dipahami contohnya apa? Kenapa kipas angin motornya ke kiri atau Kalau pertanyaan berarti menarik juga nih. Kira-kira kalau kenapa kipas angin, kipasnya itu muternya itu ke kiri atau ke kanan sih? Hah? Ke kiri ya. Kenapa ke kiri? Itu kira-kira objek filsafat bukan ya? Bukan, itu adalah teknisi, itu adalah teknis, itu adalah teknologi. Bisa memang dijawab, tapi itu dengan ilmu apa kira-kira? Bisa jadi teknologi atau ilmunya adalah ilmu tentang ini itu, yang di dalamnya itu yang ada dinamo. Yang dinamo itu kenapa dia muternya itu ke kiri atau ke kanan. Sama juga dengan baut itu juga teknologi. Kenapa baut itu kalau ngencengin ke kiri atau ke kanan baut? Ke kanan ya? Ya, nah itu kenapa ke kanan? Kenapa kita nggak ke kiri? Nah, berarti harusnya ada baut syariah berarti itu. Baut syariah itu dari kanan ke kiri harusnya. Kan kita harus usahakan dari kanan. Oke, balik berarti bukan itu. Hantian, tadi mau datang apa ya? Ini coba tanya. Yang dipelajari dalam filsafat itu apa? Ya. Ya boleh bebas ya. Dari mana aja. Nanti kalau untuk UTS juga semuanya boleh open book, boleh open Google, boleh open mind semuanya. Ya bebas ha? Open mood juga boleh tuh. Ya, jadi ini objek dari filsafat umum dan filsafat ilmu apa? Coba jawabannya. Oke, berarti sudah ketemu jawaban yang nomor ini. Jadi objek dalam filsafat ilmu itu ya otomatis ilmu, ya ilmu pengetahuan. Walaupun yang benar itu adalah ya ilmu pengetahuan, yang benar ya ilmu aja gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah bahasa Indonesia. Jadi ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu mempelajari tentang ilmu ya dalam konteks cara mendapatkannya. Kemudian standar kebenarannya, kemudian metode yang digunakan, ya termasuk juga validitasnya. Ini benar atau tidak? Misalnya kan ilmu pengetahuan, kalau kita bilang jawabannya kira-kira tadi balik lagi ke kipas angin, itu ke kanan ke kiri sih? Hanya ke kiri deh, karena bukan orang Islam nih yang bikin. Ya kalau orang Islam harus itu dari kanan dulu ke kiri. Gitu kan ya. Nah, tapi ada kira-kira ada nggak jawabannya? Saya yakin coba sekarang buka ini semuanya coba. Buka ChatGPT atau buka Bard atau buka Bing bebas atau boleh juga cari di Google. Coba, kenapa kipas angin muternya ke kiri?
Kenapa nggak ke kanan? Pancasila saja Garuda itu ngadepnya ke kanan. Garuda ngadepnya ke kanan kan? Iyalah, ngadepnya ke kanan tuh. Coba lihat, kenapa baling-baling kipas angin berputarnya itu ke arah kanan ya? Iya, jawabannya apa? Karena untuk membantu memindahkan udara hangat yang terperangkap di dekat plafon, baling-baling kipas angin plafon harus berputar ke depan atau ke arah kanan saat berdiam. Gerakan ini mendorong udara yang lebih rendah dan menarik udara hangat ke sisi ruangan sehingga meningkatkan distribusi kanan. Nah, berarti dia ke kiri ke kanan. Ke kanan benar. Coba. Ya, itu ke kiri kanan jawabannya. Sama yang sebelumnya ini sama nggak? Sama yang ini dapat nggak? Dapat nggak? Dapat apa jawabannya coba? Sama ya? Coba. Coba jawabannya. Yang lain dong, yang lain biar banyak. Ya, jawabannya apa bisa dibaca? Itu sama aja. Oh, berarti sumbernya satu nih. Harusnya, ini pentingnya ilmu pengetahuan. Jadi tidak bersumber hanya dari satu. Apalagi kalau di internet itu belum tentu benar. Bisa benar, bisa salah. Tergantung. Apalagi kalau nanya ChatGPT atau Bing atau Bard itu nanya masalah agama. Itu perlu hati-hati tuh. Ya, perlu hati-hati. Nah, berarti kalau kita contoh kipas angin itu tadi berarti berputar ke mana? Arah jarum jam, berarti ke kanan. Berarti bukan ke kiri ya. Ke kanan. Iya benar sih, harusnya itu dari kanan ke kiri harusnya ya. Kenapa ke kanan nggak ke kiri? Karena untuk memindahkan udara hangat yang terperangkap di dekat plafon. Tapi kan ke kiri juga bisa sebenarnya. Hah? Kalau kiri kenapa? Ya berarti diputer, berarti nyetaknya dibalik berarti. Bisa nggak kira-kira? Ya bisa lah. Bahkan zaman sekarang kipas angin, ada nggak kipas angin yang nggak pakai baling-baling? Ada, udah teknologi. Ada tahu ya di Shopee di itu banyak sekali tuh. Ya kipas angin, cuman dia udah bukan lagi, udah nggak ada kipasnya kan? Ya udah nggak ada kipasnya, ini juga nggak pakai kipas nggak sih itu? Enggak kan? Gitu. Jadi itu namanya teknologi, itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang terus dikembangkan. Untuk jadi kipas angin seperti ini, dia trial and errornya untuk membuktikan eksperimen itu panjang. Ya dari kipas dulu gitu ya. Mungkin pakai ini, kalau di Bogor sini ada kolecer atau kolecer nggak? Ya itu kan. Kalau kolecer ke kiri ke kanan. Tergantung anginnya ya. Tapi rata-rata. Ya udah. Nanti itu bagian teknologi yang harusnya itu bisa dikembangkan.